Oke, kita mulai. Kita mulai dengan doa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan Tuhan berikan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Kembali kami mohon Roh Kudus hadir di sini untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan kami yang mendengar bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Amin. Kita Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus waktu di penjara, ya. Tapi dia nulisnya itu dengan penuh semangat, masih tidak tertekan, tidak depresi di penjara. Dia mengajak kita untuk rejoice in the Lord, katanya. Nah, jadi tema itunya di Filipi itu rejoice. Jadi bukan happy, bukan. Rejoice. Nah, keren ya, rejoice. Jadi kalau rejoice dengan happy itu bedanya apa tuh? Kira-kira. Joy dengan happy. Mungkin ya lebih satu level di atas just happy, you go into it as well together, rejoice. Betul nggak tahu. Kalau orang happy birthday kan nggak dibilang joy birthday atau joyous birthday. Tapi jarang ya. Nah, jadi bedanya si Rasul Paulus punya kunci dia. Dia punya key untuk rejoice. Dibilang rejoice in the Lord. Nah, jadi kalau rejoice itu dia tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Kenapa? Karena definisi rejoice-nya dia, jadi kita nih hidup ya, mesti punya goal setting. Karena kalau kita nggak mencapai goal setting kita akan kecewa, ya. Goal setting kita. Nah, goal setting kita sebetulnya kalau orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, goal setting kita itu have eternal life with Him. Jadi kita tuh nggak takut mati, ya. Kita nggak takut mati, kita punya kehidupan yang lebih indah karena kita di sini cuman kontrak di bumi. Kita akan punya rumah di surga. Nah, jadi dia begitu mendalamnya si Rasul Paulus sehingga dia bisa mengatakan, aku telah mendapatkan apa yang telah kuinginkan. Nah, di ayat 7 ya, Filipian 3 ayat 7 dibilang, but whatever was to my profit I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Nah, kapan di dunia kini kita merasa apa yang kita dapat atau apa yang kita kerjakan itu salah? Ada nggak pengalaman hidup? Jadi pengalaman hidup ini si Rasul Paulus mengekspresikan, ternyata aku ini yang sudah menjadi orang Farisi, ahli Taurat, rasul yang menganiaya orang Kristen, terus menjalankan hukum-hukum Taurat, itu semuanya sampah, nggak berguna, dibilang. Nah, di hidup kita kalau kita bayangin, kita kadang-kadang mengerjakan sesuatu, kemudian kita sadar, apa yang aku kerjakan ini useless. Contohnya misalnya, ini orang hidupnya kerja terus, jadi fokusnya tuh duniawi, kerja terus.
sampai nggak mikirin pensiun. Begitu mau pensiun dia jatuh sakit, gubrak aja. Nggak sempat pensiun. Jadi what they have done in the whole life is a loss. Nothing important. Nah, kita merenungkan sedikit nih, apa yang kenapa kita bisa mengatakan itu suatu kegagalan dan suatu sia-sia dan suatu sampah. Nah, di sini di kitab Filipi 3 jawabannya apa? Jawabannya dia gara-gara dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus my Lord melebihi segala-galanya. Ya, melebihi segala-galanya. Jadi jawabannya dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga yang sebelumnya dianggap dia nggak tahu. Oh ternyata ini loh yang paling berharga. Gitu. Nah kita kadang-kadang juga gitu kan. Kadang-kadang kita tuh kerja ya. Terus kita nemu yang lebih baik. Nah begitu nemu yang lebih baik kita pikir ya sia-sia gue kerjain begitu. Atau kita bangun misalnya bangun sesuatu tapi pondasinya gak kokoh gitu ya. Udah bangun capek-capek, tinggi, ketiup angin, roboh. Ya sia-sia. Karena apa? Karena pondasinya gak kuat. Nah ini dia bilang pengenalan akan Yesus Kristus adalah yang melebihi segala sesuatu. Kenapa? Dalam hidup kita pernah nggak kita tuh berhutang budi? Misalnya kayak waktu dulu ya aku di pulang sekolah ya naik oplet tiba-tiba tuh oplet tuh diserang sama anak-anak. Toto gue mungkin gitu ya. Tapi ada satu orang yang nolongin. Sesama mereka juga yang mencegah gitu. Ya, yang mencegah ya nggak tahu dah, mungkin pikiran dia ini nggak perlu dipukulin atau gimana gitu ya. Dicegah. Nah, jadi kita merasa berterima kasih kepada seorang itu. Terus ada lagi misalnya kita mau dirampok lah misalnya. Dituduh gitu ya. Tiba-tiba ada polisi lewat atau tentara lewat. Sehingga kita merasa si rampok lari nggak jadi. Apalagi kita udah mau ditusuk gitu ya, atau kita mau jatuh ke jurang, dia tarik tangan kita, gitu ya. Akhirnya kitanya naik, pas kitanya naik dia terpreset jatuh. Nah, aduh, kita utang budi. Nah, di sini Rasul Paulus menggambarkan dia itu ketemu Tuhan Yesus itu dia mengerti benar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia ditarik. Kan waktu kejadian si Rasul Paulus percaya karena dia waktu ngebunuhin orang Kristen, karena dia Yahudi itu yang nggak percaya Yesus tuh anak Allah, ya, jadi dia menyerang orang Kristen. Dia percaya hukum Taurat terus, dia percaya sama kata-kata doang di hukum Taurat. Tetapi dengan adanya Yesus datang ke dunia, orang-orang kan beralih percaya sebagai anak Allah, tapi dia enggak. Nah, akhirnya dia ketemu sendiri Tuhan Yesus, matanya dibutakan, akhirnya dia bisa melek kembali. Jadi dia melihat terang banget, sampai buta matanya. Berapa hari? 3 hari kalau nggak salah ya, kata dia. Nggak tahu hari. Pokoknya beberapa hari dia buta, akhirnya disuruh menghadap Nabi ya, di mana kemudian dia bisa melek lagi dan akhirnya dia percaya bahwa dia ketemu Tuhan Yesus dan dia dijamah. Artinya dia ditarik. Nah, diselamatkan. Nah, itulah jadi
ternyata apa yang dia usahakan setengah mati, ya percaya hukum Taurat, melaksanakan sepenuhnya, itu sia-sia. Nah inilah pengalaman hidup dia. Karena dia tahu hanya satu-satunya jalan menuju surga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya. Kenapa? Karena hanya orang yang hanya dia yang datang dari surga yang tahu jalan menuju ke sana lagi. Semua nabi di dunia ini semua mati, tapi kenyataannya emang secara sejarah, bukti sejarah membuktikan juga bahwa Yesus itu kuburannya kosong. Dan dia hidup 40 hari lamanya sebelum dia naik surga. Ketemu sama murid-muridnya. Muridnya dia nggak percaya, lihat tangannya. Si Thomas, muridnya Thomas, lihat tangannya. Iya bener, bolong. Ya, jadi Thomas nggak percaya, Tuhan Yesus tunjukin. Nah, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Itu namanya iman. Nah, jadi di sini Rasul Paulus tuh merasa rugi apa yang dia kerjakan karena dia mendapatkan kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, apa sih artinya kebenaran? Kebenaran ada dalam Yesus. Apa artinya kebenaran ada dalam Yesus? Kebenaran. The truth. I am the truth and the way and the life. Aku adalah kebenaran, jalan, kebenaran dan hidup. Apa sih kebenaran? Kebenaran tuh artinya tidak ada kebohongan. Kebenaran adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang benar. Ya. Dan juga kebenaran, the truth and the righteousness. Apa bedanya? The truth and the righteousness. Kalau righteousness apa tadi? Righteousness. Sebetulnya kalau kita lihat dari Allah, segala sesuatu yang dibenarkan Allah adalah benar. Misalnya gini contohnya, Petrus nggak mau makan babi misalnya, terus Petrus lihat mimpi banyak makanan. Nah, segala sesuatu yang dibenarkan Allah dan jangan diharamkan oleh manusia. Jadi di situ righteous melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian lama salah, tapi menurut Allah benar, ya benar. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh firman Allah dirubah misalnya, asalnya haram jadi halal. Ya, itu kebenaran yang mutlak karena sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari Allah, ya Allah mutlak. Segala sesuatu mutlak. Misalkan segini, dia Yunus pergi kamu ke Niniwe. Ya. Itu kebenaran tugas yang harus dilakukan. Meskipun menurut perjanjian lama kalau orang jangan kamu duduk dengan orang berdosa. Jangan berdosa. Misalkan di first Sam. Tapi itu kan menurut kitab salah. Menurut rencana Allah benar. Jadi segala sesuatu dilihatnya dari Allahnya, bukan dari kitabnya. Sekarang Rahab. Tentang Tamar, tentang Rahab, tentang Yehuda, segala macam. Repot jadinya. Jadi kebenaran itu sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Dan nggak mungkin salah ya. Jadi nggak mungkin salah dan pasti selalu benar. Karena kita nggak tahu, karena sesuatu yang nggak kelihatan tapi kita nggak tahu dan itu kalau ditelusurin ternyata emang begitu, emang benar. Nah, Tuhan Yesus dikirim oleh Allah untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus menjalankan itu semua, mereka yang percaya dibenarkan Ya, oleh Allah. Oleh Allah karena kepercayaan dia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Allah tidak melihat sesuatu yang cacat di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi semuanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah benar di mata Allah dan
Dia taat sampai mati gitu. Kemudian sehingga kita yang percaya Tuhan Allah hanya melihat ibaratnya tuh kita tuh ditutupin dijagain sama tubuhnya Tuhan Yesus. Karena itulah nah jadi dengan pengertian itu Rasul Paulus merasa apa yang dianggap benar sama dia ternyata salah gitu. Nah inilah sehingga keluar kata-kata semua yang aku kerjakan, yang aku anggap benar itu aku anggap sampah. Karena I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Jadi dia mengenal Tuhannya Yesus Kristus ya, sehingga dia punya apa yang main goal dia itu udah capai. Oh iya, udah aman gua nggak akan di dunia ini sementara, terus dia akan hidup selama-lamanya. Jadi karena itu dia mempunyai joy yang eternal. Nah kita orang di dunia ini juga gitu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita mempunyai spiritual relationship ya. Nah kedagingan ini kita nggak usah terlalu pusingin ya. Semua orang akan mati, tapi roh kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ya itulah bagaimana kita harus mengarahkan pandangan atau pikiran kita kepada hal-hal yang non duniawi. Nah ini repot nih. Musuh kita terbesar adalah kita masih ada di dunia dan masih kedagingan. Jadi ajaran-ajaran palsu semua mengajarkan you are right, do it, ya, do it. Jadi ritual. Jadi lebih dunia ini lebih mementingkan ritual. Karena apa? Karena dengan ritual orang merasa tuh dia berbuat sesuatu. Nah, dia berbuat sesuatu jadi kemudian dia merasa punya andil. Nah, punya andil dia jadi bangga akan gue sudah mengerjakan sesuatu. Jadinya gue aman. Tapi ternyata enggak. Tapi ada ayatnya mengatakan everything is created through him, for him, by him. Jadi manusia nggak bisa boast. Iya. Fondasinya kalau kayak si Salomo, Raja Sulaiman, dia mengatakan everything is vanity. Vanity kenapa vanity? Karena dia tidak klaim bahwa Allah yang bekerja. Dia mengatakan manusia yang bekerja buat Allah. Padahal menurut kitab suci everything created through him, for him, and by him. Yeah. Segala sesuatu itu dikerjakan oleh Allah, direncanakan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Yeah. Jadi semuanya kerjakan Allah. Manusia kadang-kadang nggak mau terima gitu. Apa Allah katanya? Saya yang kerja capek. Nah, makanya itu filosofi dunia. Makanya kita nih mesti ngerti kalau kita nih sebetulnya di dunia ini sementara, semua akan sia-sia, semua akan berulang kembali, mati hidup. Tapi kalau kita udah dalam Yesus, kita akan hidup selama-lamanya dan joy kita, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh bisa joy. Karena apa? Karena kita sudah pegang kuncinya. Sementara orang di penjara ya udah jalanin aja, sabar aja. Tapi kita tetap punya joy. Dengan punya joy, caranya gimana? Caranya di ayat 4 sini. Untuk inget-ingetnya gimana? Rejoice in the Lord always. Di ayat Filipian 4 ayat 4. Ya, I will say it again. Rejoice, let your gentleness be evidence to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition and with thanksgiving, present your request to God, and peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Terus, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about it such thing. Whatever you have learned or received and heard from me or seen in me, but
put it into practice, and the God of peace will be with you. Jadi disuruh ya udah pikirkan yang enak-enak, yang berkenan, yang bermanfaat, ya. Terus apa yang kita udah kerjakan, jadi bukan hanya mikirin, udah yang bagus-bagus, yang disuruh-suruh kita harus kerjakan. Jadi selalu tuh, jangan main di pikiran terus. Cuman kalau mikirin yang enak-enak aja jadi ngayal, ya. Kalau doing something, jadi joy by giving. Ya udah kita doing something. Atau ngunjungin orang-orang tua, ya. Itu menimbulkan joy. Kayak gitulah. Jadi itulah kalau kita mau praktiskan bahwa joy kita itu eternal. Ya, joy itu kita lakukan dengan perbuatan, ya. Dengan memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang dapat dipuji. Apalagi tuh, yang lovely, yang enak-enak, whatever is right, yang benar, whatever is noble. Apa sih noble ya? Mulia. Ya, jadi jangan berpikiran negatif. Nah, itu penting. Harus positive thinking terus. Karena apa yang kita idam-idamkan kita sudah dapat dalam Yesus. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan singkat ini, bahwa kami mempunyai joy di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing terus kerohanian kami, sehingga kami sadar bahwa kami semua adalah pengembara di dunia. Yang hidup ini adalah sementara dan sia-sia. Tapi kami mempunyai Engkau, di mana kami akan melanjutkan kehidupan kami bersama-sama di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih dan love from you God. Die for me, die for my sin, and redeem my sin, and be righteous in the name of Jesus Christ my Lord. Amin. Amin. Tuh.